إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada 3 ayat di dalam kitabillah Al-Quranul Karim yang sering kiranya kita dengarkan dari guru-guru kita, dari para khatib, dari para ustadz, menyebutkan ayat tersebut sehingga sebagian kita mungkin kebanyakan sudah menghafal 3 ayat tersebut. Allah maktubkan surat atau ayat tersebut di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87 sampai 89. Di dalamnya Allah Azza wa Jalla mensinyalir tentang doa kekasihnya Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim alaihissalam, yang merupakan kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang wajah beliau sangat mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ashbahu waladi Adam bihi waladi Ibrahim bihi, saya adalah orang atau anak cucu keturunan Ibrahim yang paling mirip dengan Ibrahim alaihissalam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman mensinyalir doa Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku ya Allah di hari mereka dibangkitkan, di hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang salim, selamat, bersih, suci. Ini menunjukkan, pertama khatib sampaikan bahwa betapa seorang hamba muslim tidak pernah bisa lepas dari yang namanya doa. Sebagaimana Ibrahim mencontohkan di sini doa kepada Allah Azza wa Jalla, terutama sekali doa untuk kemaslahatan akhirat. Kata kebanyakan lisan manusia di hari ini dibasahi dalam doanya, dalam rentetan-rentetan doanya dipenuhi dengan kemaslahatan-kemaslahatan dunia semata. Sampai pun sebagian mereka ketika tawaf di Ka'bah, yang mereka ucapkan dan pintakan adalah maslahat-maslahat dunia, harta benda dunia, perhiasan dunia. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Allah katakan di antara mereka ada yang berdoa di sisi Ka'bah, ya, di sekeliling Ka'bah dia berdoa. Apa dia katakan? Atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia perhiasan dunia, harta benda dunia, hanya itu. Maka orang yang seperti ini enggak mikir maslahat akhirat dia dalam doanya, orang yang seperti ini tidak mendapatkan bagian kelak di akhirat. Berarti dia rugi kelak di akhirat. Waliyadzubillah. Sekali lagi, kita tidak bisa lepas dari doa, karena doa adalah wasilah, penyambung antara diri kita, ya, penghubung antara diri kita selaku hamba dengan Rabb kita Jalla fi'ula, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah memerintahkan di surah Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoa kalian kepada saya, minta kalian kepada saya akan kabulkan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang paling lemah di antara kita adalah orang yang lemah berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna a'jazakum 'anid du'a. Sesungguhnya orang yang paling lemah di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang yang paling lemah dari berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Apa isi dan kandungan doa Ibrahim alaihissalam yang beliau panjatkan? Isinya adalah la tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku ya Allah di hari mereka dibangkitkan. Kita cek tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan tentang isi atau konten doa Ibrahim alaihissalam ini, maknanya adalah ya Rabbi ya ajirni minal khizyi yaumal qiyamah. Maknanya adalah lindungi aku ya Allah dari kehinaan di hari kiamat. Dan ghayatul hawan wadzul, karena yang namanya al-khizi maknanya adalah adzul wal hawan. Al-khizi maknanya adalah apa? Kehinaan dan kerendahan. Dan puncak daripada kerendahan dan kehinaan adalah ketika seseorang digiring dan dijerembabkan masuk ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Yang akhir atau lanjutan dari surah Ghafir ayat 60 tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, enggak mau salat, enggak mau sujud, no puasa, ya punya harta enggak berangkat haji, ogah, sombong, ya. Maka kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina waliyadzubillah. Tidak ada kehinaan yang paling hina melainkan tatkala seorang hamba digiring masuk ke dalam neraka. Kesuksesan yang paling sukses, keberuntungan yang sempurna, ya, kejayaan yang paling sempurna adalah manakala seorang hamba dibimbing masuk ke dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Di dalam doa ini Ibrahim sekali lagi mengatakan alaihi salam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku ya Allah di hari mereka dibangkitkan. Lihat bagaimana seorang kekasih Allah. Beliau siapa? Beliau Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, takut ya akan kehinaan di hari tersebut, di hari kiamat. Tidakkah kita yang kita ini bukan siapa-siapa dalam iman dan amal saleh kita jauh? Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan, inna Ibrahim, ya, beliau adalah apa? Ya, lahalimun awwahum munib. Ibrahim adalah seseorang yang penyabar, lembut, sopan santun. Saking lembutnya hatinya, ketika dia berpijak di atas lempeng batu, berbekas itu batu yang sampai sekarang namanya maqam. Saking lembutnya hatinya. Kita keras sebagian hati sebagian manusia, sehingga nggak mau taat kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia takut akan kehinaan di hari tersebut. Dia takut kehinaan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, bahkan bapaknya. Dia khawatir, dia takut kalau dia dihinakan di hari kiamat tersebut. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Oleh sebab itu dalam haditsul Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi yang lebih viral dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahim ra'a abahu yawmal qiyamati alaihi al-ghabarah wal qatarah. Sesungguhnya Ibrahim melihat bapaknya nanti di hari kiamat, sedangkan muka bapaknya yang konon namanya Azar, ya, muka bapaknya itu penuh, ya, dengan debu, dengan tanah, menunjukkan kehinaan, ya, hina dina. Bapaknya Nabi loh, ya. Alaiha al-ghabarah wal qatarah. Allah berfirman di surat Abasa ayat yang ke-40 41, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Dan ada wajah-wajah di hari kiamat nanti yang penuh dengan tanah, ya, dengan debu, ya. Kemudian apa? Diliputi dengan kegelapan waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita yang wajah-wajahnya yauma tabyaddu wujuh, ya, di hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, bercahaya. Penghuni surga. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ibrahim, ya, Nabi kita mengatakan Ibrahim melihat bapaknya nanti di hari kiamat, mukanya penuh azar, tukang pahat berhala. Anaknya Nabi orang bertauhid, bapaknya tukang pahat berhala, ngajak orang syirik. Waliyadzubillah. Rasul katakan,
Ibrahim lihat bapaknya penuh dengan tanah dan diselimuti oleh kegelapan mukanya. Apa dia katakan? Dia malu. Bapakku kayak gini padahal aku kekasih Allah. Abul Anbiya, Abul Muwahhidin, bapaknya para nabi, bapaknya orang bertauhid, bapaknya di neraka. Maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya, innaka qad wa'adtani alla tukhzini yaumal qiyamah. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku, ya, untuk engkau tidak hinakan aku di hari kiamat. Tapi bapakku masuk neraka kayak gini, mukanya penuh tanah, kelam seperti ini malu saya. Menghinakan ini kehinaan bagi saya, ya Allah. Bukankah kau telah janji yang tidak akan menghinakan aku di hari berbangkit, di hari kiamat? Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Innallah, inni haramtul jannata alal kafirin. Ibrahim, aku sudah terlanjur mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Haramkan surga buat orang-orang kafir. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala menjawab Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Garis atasi, bukan garis bawah, garis atasi. Islam itu di atas. Garis atasi kata-kata yub'atsun. Di hari mereka dibangkitkan. Ini mengisbat, ini menetapkan dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan secara umum akidah Islam, bahwasanya setelah mati ada namanya berbangkit. Setelah mati ada namanya berbangkit, dan mudah bagi Allah, mudah sekali bagi Allah. Kalau seandainya menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, bagi Allah yasir, mudah. Bagaimana untuk menghidupkan manusia yang tadinya ada terus mati, terus bangkit lagi, hidup lagi? Ahwan, lebih mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Nyiptain kalian itu wahai manusia, dan membangkitkan kalian semua wahai manusia, dari Adam manusia pertama sampai yang terakhir hidup, itu menghidupkan dan ya menciptakan dan membangkitkan kalian kembali setelah mati, itu kayak membangkitin satu orang. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun banyak manusia enggak percaya akan hari tersebut, hari bangkit, yaumul ba'ts. Dan orang-orang yang enggak percaya ini nanti yang bengong di hari kiamat. Ya, sebagaimana di surah Yasin, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Ya, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Celaka kita, celaka kita. Siapa yang bangunkan kita? Bangkitkan kita lagi dari tidur kita. Mereka meyakini bukannya habis mati, ya mati sudah. Hidup lagi ini. Celaka kita. Benar ternyata ada hari berbangkit itu. Habis kita. Neraka menanti kita. Enggak beriman. Tidak beriman mereka. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Mutaffifin ayat 4, ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka yakin, ya, bahwasanya mereka itu mab'utsun, akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla? Tapi yang enggak percaya mengatakan manahnu bimab'utsin. Enggak. Kita enggak akan dibangkitkan. Di surat Al-Mu'minun mereka mengatakan bahwasanya apa? Allah firmankan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ini, kehidupan kita tidaklah melainkan kehidupan di dunia saja. Hidup mati ya di dunia, setelah itu wes kelar, enggak ada apa-apa, enggak ada hidup lagi, enggak ada hisab, enggak ada berdiri di hadapan Allah, enggak ada, enggak percaya dia. Makanya semau-maunya, sekarpe dewe dia hidup di dunia ini. Maksiatmu apa? Terserah, enggak ada hidup setelah mati. Kelar, mati ya mati. Enggak ada reinkarnasi. Kufur, ini keyakinan yang kufur. Ya. Mereka tidak percaya akan diberdirikan di hadapan Allah sendiri. Ya, enggak pakai siapa-siapa, enggak pakai teman. Ya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri, dihisab, ditanya. Seorang pujangga mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayatu kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Kalau seandainya habis mati kita ditinggalin begitu saja, nggak ada hisab, nggak ada pertanggungjawaban atas perbuatan baik dan buruk, nggak ada sama sekali, niscaya kematian akan menjadi cita-cita kita semua yang paling tinggi. Udah mati aja dah, karena habis mati tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada pertanggungjawaban.
Tapi yang ada ya hakikatnya adalah apa? Kalau kita sudah mati, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, ya. Akan dibangkitkan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita akan ditanya setelah itu tentang segala sesuatu. Tidak ada yang ditinggalkan, kecil besar semuanya dihisab, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan lihat buku catatannya terpampang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun. Lanjutannya, yawma la yanfa'u mal wala banun. Di hari tersebut, di hari berbangkit, di hari kiamat, la yanfa'u mal. Enggak bermanfaat harta yang kita kumpul-kumpul di dunia. Bahkan kita mati saja, harta kita berkhianat, tinggal di rumah. Bahkan keluarga kita, nggak ada yang nemenin kita masuk liang kubur, alam barzakh, nggak ada. Ya. Seorang mayit bila mati, kata Rasul, diikuti harta, diikuti oleh ya keluarga, diikuti oleh amalnya. 2 pulang, 1 yang setia menemani, yaitu amal. Saudara-saudara kita yang di samping masjid ini, di pekuburan ini, yang menemani mereka sekarang adalah amal mereka. Tidak duit, tidak uang, tidak harta, tidak keluarga. Amal mereka. Kalau mereka dulu ketika hidup bersama kita di dunia baik, baiklah yang menemani mereka di alam kubur sana. Kalau mereka hiasi hidup mereka dengan maksiat dan dosa, na'udzubillah, na'udzubillah, akan datang dia berupa orang yang diserupakan seperti orang yang busuk, jelek tampangnya. Ya, man anta? Wajhuka alladhi yaji'u bisyarr. Kamu siapa? Mukamu datang dengan keburukan, jelek. Kamu siapa kamu? Ana amaluka su. Saya amal burukmu. Aku disuruh nemenin kau. Busuk, jelek, serem. Waliyadzubillah. Suruh nemenin. Amaluka su. Saya enggak salatmu. Saya makan ribamu. Saya zinamu. Saya ya durhakamu kepada orang tuamu dan dosa-dosa yang lain. Waliyadzubillah. Ya. Hari itu enggak bermanfaat mal, harta. Ya. Wala banun, tidak pula anak-anak. Walaupun ketika di dunia manfaat, harta manfaat buat manusia. Anak-anak manfaat, sangat manfaat harta dan anak-anak buat manusia ketika di dunia. Tapi kelak di hari akhirat, Allah yang la yanfa'u malu wala banun. Enggak bermanfaat harta dan anak-anak. Wes sendiri-sendiri. Ya. Membawa diri sendiri. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Apa urusannya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu seorang lari dari saudaranya, ya, dari ibunya, dari bapaknya, ya, dari istri dan anaknya, lari. Masing-masing sibuk dengan urusan yang mereka sibuk dengannya. Nggak ada yang peduliin orang. Mikir, aku surga apa neraka. Udah itu aja, fokus. Tidak ada orang berani ngomong di hari itu. La tasma'u illa hamsa. Yang kedengar di padang mahsyar itu cuman kayak orang lagi sholat. Kamu enggak ada. Menegangkan hari itu. Wa anzirhum yawmal hasrati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Kasih peringatan keras kepada mereka Muhammad. Kasih peringatan mereka Muhammad tentang hari penyesalan, hari kiamat. Manakala jantung ngejubel di leher saking takutnya manusia, kata para ulama tafsir. Minal makhafah, saking takutnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan enggak keluar jantungnya, enggak balik lagi ke tempatnya. Jubel sudah di sini. Ketakutan hari itu. Aku surga apa neraka? Takut. Aku dulu enggak soleh, aku dulu kurang amal. Takut hari tersebut. Mudah-mudahan kita yang tidak takut di hari tersebut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma amin. Kemudian sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi harta benda enggak bermanfaat di hari tersebut. Kita enggak bisa nebus diri dengan harta kita yang bermiliar-miliar, enggak bisa. Ya.
Anak kita juga nggak ada yang datang bisa membantu kita. Nafsi, nafsi. Hatta Nabi Isa alaihissalam mengatakan nafsi, nafsi. Boro-boro dia ingat Bani Israel, nafsi, nafsi. Boro-boro dia ingat ibunya Maryam, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ingat dirinya sendiri. Selamat nggak? Semua Nabi nyebrang di atas sirat, nafsi, nafsi. Ya. Seperti itu. Kemudian, illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang bisa selamat di hari tersebut, di saat harta, anak-anak? Coba bayangkan, Ibrahim, anaknya itu para anbiya. Anak-anaknya Ibrahim, anak cucunya nabi-nabi. Ya dari Ishaknya, ya dari Ismailnya, terus anak cucu keturunan nabi. Makanya dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi semua mereka, walaupun soleh kayak gitu, para nabi, pilihan-pilihan Allah, ya, anak cucu keturunan Ibrahim, dia nyadar dalam doanya, dia katakan la yanfa'u malu wala banu. Dia nyadar anak cucunya yang walaupun mereka adalah para nabi soleh-soleh, itu di hari itu enggak manfaat. Ibrahim ya Ibrahim, amal Ibrahim ya amal Ibrahim, amal anaknya ya anaknya, cucunya. Sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan semua. Enggak manfaat di hari itu. Bagaimana dengan anak kita? Ya, itu anak nabi. Anak kita bukan nabi, ya. Bukan ulama mungkin, bukan. Enggak manfaat di hari itu. Sekaya apapun mereka, enggak manfaat. Ya. Mereka saja enggak bisa nolong kita, apalagi harta mereka. Nabi bilang sama putrinya Fatimah, "Ya Fatimah binti Muhammad, salili min mali ma syi'ti." Minta hartaku, apa yang kau mau wahai putriku. Minta sama bapak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sama putrinya Fatimah, "Wala ughni anki minallahi syai'a." Tapi nun sewu nak, abah enggak bisa nolong kamu nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mentang-mentang ani putri Nabi, anak cucu Nabi. No, enggak manfaat. Enggak manfaat. Ya. Kecuali dia beriman dan beramal saleh dan mengikuti jejak bapaknya, mengikuti jejak kakeknya. Bagi mereka yang mengaku dirinya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Kalau ngikutin, insyaallah dia selamat. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat hatinya yang nomor satu adalah apa? Selamat dari syirik. Bersihkan hati kita dari kesyirikan. Ya. Kemudian selamatkan hati kita dari hal-hal yang berbau kebid'ahan. Yang kayaknya dari agama, ternyata nggak dari Islam, nggak diajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini rame, hati-hati. Hati-hati. Jangan rusak Muhammad, syahadat Muhammad Rasulullah dengan kita buat-buat ya ritual-ritual yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad, tidak boleh oleh sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'ut tabi'in, ya, tidak para ulama yang empat, ya, madhab yang empat, dan tidak pula sampai ulama yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sampai sekarang. Hati-hati, ya. Dan bersihkan juga hati ini. Jangan pulang menghadap Allah bawa permusuhan, bawa kedengkian, bawa hasad, bawa ria, bawa kesombongan. Menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah marah. Orang yang sombong saja, bagaimana yang bawa pulang syirik kepada Allah? Orang pulang menghadap Allah, dia punya penyakit sombong saja ketika di dunia, Allah hinakan dia sehina-hinanya di padang mahsyar. Dijadikan tampangnya tampang manusia, badannya sekecil semut, tata'uhumul aqdam, diinjak kaki-kaki orang di padang mahsyar, dihinakan, padahal di dunia paling wah. Ya, karena dia merebut selendang Allah, pakaian Allah yang namanya kesombongan. Waliyadzubillah. Bersihkan hati kita dari semua penyakit hati, insyaallah kita selamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، ونسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.